Selamat hari Kamis, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal yang ke-15. Dalam pembacaan satu pasal ini bagian yang rindu saya sampaikan adalah tentang keturunan daripada Raja Daud, di mana setelah cucunya memerintah yaitu Rehabeam, di mana dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, kemudian dia digantikan oleh Rehabeam digantikan oleh anaknya Abiam. Nah, ternyata Abiam juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tetapi Tuhan masih mempertahankan kerajaan Yerusalem dan juga keturunan daripada raja ini. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ketiga di pasal 15, Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Jadi sebelumnya ayah dari Abiam yaitu Rehabeam melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat perbuatan Raja Rehabeam dan Raja Abiam, semestinya kerajaan ini harus hancur. Semestinya kerajaan ini harus mendapatkan dari Tuhan. Raja-raja ini dan keturunan Daud semestinya akan dilenyapkan, karena memang Rehabeam dan Abiam, bahkan Salomo sebelumnya juga telah melakukan hal yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan kita baca bahwa Tuhan memperhitungkan apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dia melakukan perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Maka itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan kepada keturunannya, sehingga Abiam masih punya kesempatan di mana anaknya akan menggantikan dia. Padahal Abiam tidak melakukan hal yang berkenan di mata Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi satu hal yang penting dalam hidup kita. Betapa pentingnya kita melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan, bukan saja hanya untuk diri kita, tetapi untuk generasi berikutnya, untuk anak cucu kita. Karena itu akan Tuhan perhitungkan. Kita bersyukur jika nenek moyang kita sebelumnya takut akan Tuhan. Mereka melakukan hal yang benar di mata Tuhan, dan akhirnya kita menerima berkat itu, kita bersyukur. Tetapi jika sebelumnya nenek moyang kita juga jauh dari Tuhan, belum mengenal Tuhan, belum berjumpa dengan Tuhan, maka ini waktunya bagi kita untuk melakukan sesuatu yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, supaya apa? Supaya keturunan kita nanti diberkati oleh Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan hari ini akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau minggu-minggu lalu kita belajar tentang hukum tabur tuai, itu benar. Jadi apa yang kita tabur kita akan tuai. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berkomitmen meneladani Daud yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan, hal yang berkenan di mata Tuhan, sehingga keturunannya tetap dipelihara oleh Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita rindu suatu kelak beberapa tahun yang akan datang, generasi berikut, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan, dan orang berkata, pantas dia berhasil, wajar dia diberkati.
ternyata nenek moyangnya atau moyangnya itu kakeknya, ya opa omanya, bayinya, adalah orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu perjuangan yang perlu kita lakukan. Selagi ada kesempatan, ini waktunya kita melakukan yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.